어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Berpikir seperti seorang ekonom. Yang pertama, pengertian berpikir secara ekonomi. Berpikir adalah berkembangnya ide dan konsep dalam diri seseorang dengan proses dinamis, di mana individu bertindak aktif dalam menghadapi hal-hal yang bersifat abstrak. Berpikir secara ekonomi adalah pemikiran manusia tentang kemiskinan dan kesejahteraan produksi dan distribusi, pengeluaran dan konsumsi harga dan uang, dan seterusnya. Yang kedua, ekonom sebagai ilmuwan. Para ekonom mencoba menyelesaikan pokok permasalahan dengan teori, mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bukti, serta mencari kesalahan-kesalahan teori mereka. Metode ilmiah pengembangan dan pengujian teori yang objektif mengenai bagaimana dunia bekerja dapat diterapkan untuk mempelajari perekonomian suatu negara. Artinya, kebanyakan masyarakat menganggap orang ilmuwan itu berhubungan dengan fisika, sains, dan ilmu pengetahuan alam, dan lain-lain. Tetapi, dalam konteks ini, pakar ekonomi yang mencari, mengumpulkan, dan menganalisis data serta mencari kesalahan teori itu disebut juga sebagai ilmuwan. Metode ilmiah, observasi, teori, dan observasi lagi. Keadaan saling mempengaruhi antara teori dan observasi terjadi dalam ilmu ekonomi. Seorang ekonom menguji teorinya dengan mengumpulkan dan menganalisis data-data dari berbagai negara. Bila hipotesisnya tidak berkaitan erat dengan permasalahan, teorinya akan diragukan. Sebaliknya, bila saling berkaitan dan didukung data-data internasional, maka teorinya akan semakin diyakini. Ekonom mencoba untuk memperlakukan bidang ilmunya dengan objektivitas seorang ilmuwan. Pendekatan mereka dalam mempelajari ekonom hampir sama dengan pendekatan seorang fisikawan terhadap benda dan seorang ahli biologi terhadap kehidupan. Mereka menciptakan teori, mengumpulkan data, kemudian menganalisis data ini sebagai usaha untuk membuktikan atau menolak teori. Keadaan saling mempengaruhi antara teori dan observasi. Terjadinya dalam ilmu ekonomi, seorang ekonom menguji teorinya dengan mengumpulkan dan menganalisis data-data dari berbagai negara. Bila hipotesisnya tidak berkaitan dengan permasalahan, teori akan diragukan. Sebaliknya, bila saling berkaitan dan didukung data-data internasional, maka teorinya akan semakin diyakini. Dari pendapat-pendapat tersebut, seseorang ahli ekonomi sebagai ilmuwan yang mengkaji data, menciptakan teori, mengumpulkan data melalui metode ilmiah yaitu pengamatan teori dan pengamatan lebih lanjut. Para ekonom sebagai ilmuwan juga harus mengumpulkan data dari kejadian apa adanya, memperhatikan eksperimen-eksperimen alami yang terjadi dalam sejarah. Bagian sejarah memberikan pemahaman tentang sejarah, perekonomian masa lampau, dan mengevaluasi teori-teori perekonomian masa kini. Para ekonom mengumpulkan data yang sesungguhnya, tidak boleh memanipulasi atau memalsukan data yang sebenarnya. Rintangan yang dihadapi para ekonom yaitu sulitnya melakukan eksperimen dalam ilmu ekonomi. Para ekonomi harus mengumpulkan data dari kejadian nyata apa adanya, tidak boleh memanipulasi kebijakan moneter negara yang dibutuhkan. Para ekonom juga harus memperhatikan eksperimen-eksperimen alami yang terjadi dalam sejarah. Bagian-bagian sejarah memberikan pemahaman mengenai perekonomian masa lampau dan mengevakuasi teori-teori ekonomi masa kini. Para ekonom membuat asumsi yang berbeda-beda agar dapat menyederhanakan dunia yang kompleks dan memudahkan dalam menjawab pertanyaan yang berbeda-beda pula. Misalnya, dampak jangka pendek kebijakan pemerintah mengubah jumlah uang dalam sirkulasi dapat diasumsikan bahwa harga-harga tidak berubah banyak. Namun untuk dampak jangka panjang diasumsikan bahwa semua harga sangat fleksibel. Jadi para ekonom menggunakan asumsi yang berbeda-beda ketika mempelajari dampak jangka pendek dan panjang akibat perubahan kebijakan dalam perekonomian. Artinya, secara global, para ekonom mempunyai asumsi yang berbeda-beda. Misalkan sirkulasi peredaran uang biasanya berpengaruh terhadap harga barang, adapun ilmuwan yang berasumsi bahwa harga barang
itu tidak akan naik dalam jangka waktu pendek. Tapi ada juga ilmuwan lain yang berasumsi bahwa harga barang itu tidak akan naik dalam jangka panjang. Ekonom menggunakan model-model untuk mempelajari dunia yang tersusun atas diagram dan persamaan-persamaan. Namun bagian kecil yang sebenarnya penting sering diabaikan. Model yang digunakan seorang ekonom juga tidak mencakup setiap bagian perekonomian. Para ekonom membangun model-model untuk menelaah berbagai isu ekonomi dengan asumsi bahwa semua bagian-bagian kecil perekonomian relevan dalam mempelajari pertanyaan yang sedang dihadapi. Semua model dalam berbagai bidang ilmu menyederhanakan kenyataan untuk meningkatkan pemahaman kita. Penjelasan. Sebagai besar model ekonom dibangun menggunakan perangkat-perangkat matematika. Model batas kemungkinan produksi adalah grafik kombinasi hasil yang dapat diproduksi perekonomian dengan faktor produksi dan teknologi yang tersedia. Contoh industri mobil dan industri komputer bersama-sama menggunakan semua faktor produksi. Apabila sumber daya digunakan dalam industri mobil, perekonomian akan menghasilkan 1000 unit mobil tanpa komputer, dan bila semua sumber daya digunakan dalam industri komputer, perekonomian akan menghasilkan 3000 unit komputer tanpa mobil. Sedangkan bila semua sumber daya dibagi pada kedua industri tersebut, perekonomian dapat menghasilkan 700 mobil dan 2000 komputer. Hasil titik D tidak mungkin diperoleh karena sumber dayanya kurang. Perekonomian hanya memproduksi di setiap titik pada atau di dalam batas kemungkinan produksi, bukan di titik maupun di luar batas tersebut. Titik-titik pada batas kemungkinan produksi menggambarkan tingkat produksi yang efisien. Artinya perekonomian tidak memproduksi suatu